Baiklah anak-anak, mari silakan dibuka buku IPAS-nya di halaman 4. Di sini akan menjelaskan tentang cahaya. Nah, sebelum kita melihat buku, marilah kita bersama-sama menyimak video yang ada di depan layar kelas Anda. Yuk, marilah bersama-sama kita menyimak ulasan dari video yang ada di depan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Nah, contohnya nih, coba kalian perhatikan di jendela ini. Nah, jendela ini kan merupakan kaca yang transparan atau bening, sehingga cahaya itu dapat merambat lurus. Ya, oke. Lanjut ke penjelasan berikutnya. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Oke. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Contoh di depan kalian ini bukan promosi, tapi di depan kalian ini ada aqua botol transparan. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya ini ada sedotan botol. Ketika botol bening atau benda bening tersebut kita alirkan cahaya atau kita sinari cahaya, akan tembus. Seperti tadi, cahaya matahari akan merambat lurus ketika melewati benda bening atau transparan. Oke, lanjut. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui 2 medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Demikian adalah penjelasan tentang cahaya. Apakah kalian sudah paham semua? Oke, baiklah. Kalau memang kalian sudah paham semua, di sini Bapak akan memberi kesempatan paling tidak 3 pertanyaan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya tentang penjelasan cahaya yang belum kalian pahami. Yuk, mangga. Saya Pak,
Oh ya, baik, Pak Ari. Mau bertanya apa? Silakan. Apakah cahaya bisa menembus semua benda? Oke, baik. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Pak Ari, apakah cahaya dapat menembus semua benda? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa cahaya itu hanya bisa menembus benda yang sifatnya transparan atau bening. Ya, jadi cahaya tidak bisa menembus benda-benda yang bersifatnya tidak transparan. Contoh seperti tembok. Ketika kalian berdiri dalam ruangan, ada cahaya sinar matahari masuk. Nah, kalian berdiri tapi di ruangan tersebut tidak ada kaca atau benda yang bersifat transparan, itu tidak akan masuk sinar matahari. Tidak akan masuk. Nah, jadi sifat cahaya itu hanya bisa menembus benda bening atau transparan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, baik. Askia, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apakah bulan bisa menghasilkan cahaya? Oke, tadi pertanyaan dari Askia adalah apakah bulan bisa menghasilkan cahaya? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi bulan itu tidak dapat menghasilkan cahaya, walaupun bulan dapat bersinar. Jadi bulan itu hanya bisa memantulkan cahaya matahari. Nah, ini contoh. Kita gambar. Bukan.